الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Mereka datang kepada Rasulullah bertanya tentang tata cara salawat, bagaimana lafaznya, padahal mereka orang-orang yang sangat fasih bahasa Arabnya, tapi mereka para sahabat tidak berani untuk membuat salawat tersendiri. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatul Islam, di antara sunnah yang sangat dianjurkan di hari Jumat dan di malam Jumat yaitu banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati alaihi yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ah." Perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat dan di malam Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alaihi, karena salawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Kemudian para sahabat berkata, "Kaifa tu'radu 'alaika ya Rasulullah faqad arimta?" Bagaimana akan ditampakkan kepada engkau salawat-salawat kami, hai Rasulullah, sementara engkau telah menjadi tulang belulang? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk tanah agar memakan, Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Hadis ini ya akhul Islam menunjukkan akan sunnah kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat dan di malam Jumat. Sesungguhnya di antara tanda kecintaan seorang hamba kepada nabinya adalah ia banyak mengingat Rasulullah dengan cara bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ketika engkau mencintai seseorang, engkau akan banyak mengingat dirinya? Ketika kita mencintai Rasulullah, kita pun berusaha untuk banyak mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisan pun berucap, melantunkan salawat, pujian
dan permohonan kepada Rabb Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dalam salawat-salawat yang tentunya sesuai dengan syariat. Ummatul Islam, banyak sekali keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Demikian pula hadis-hadis yang dhaif, akan tetapi kita cukupkan dengan yang sahih saja. Di antaranya ya akhi, di antara keutamaan bersalawat kepada Rasulullah, bahwasannya siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahida, sallallahu alaihi biha 10." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Subhanallah, salawat Allah kepada hambanya artinya pujian Allah kepada seorang hamba, dan Allah tidak akan memuji seorang hamba kecuali yang Allah ridhai saja. Ummatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara keutamaan salawat ya akhal Islam, bahwa orang yang bersalawat akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ia mati di atas la ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis, siapa kata Rasulullah yang bersalawat kepadaku 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu sore, adrakatu syafaati yaumal qiyamah, maka ia akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Jami' As-Shaghir. Bayangkan ya akhal Islam, orang yang bersalawat kepada Rasulullah di waktu pagi 10 kali dan di waktu sore 10 kali, ia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan bersalawat kepada Rasulullah ya akhal Islam yang ditunjukkan dalam sebuah hadis, bahwasanya ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aj'alu min salati kullaha lak." Ya wahai Rasulullah, aku jadikan salawatku semuanya untukmu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, "Idzan tukfahammuka wa yukfar dzambuka." Kalau begitu kegundahanmu akan dihilangkan, kegundahanmu akan dicukupi oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosamu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, dia akan dicukupi ya akhal Islam. Dia akan dihilangkan kegundahannya, kemudian dia akan diampuni dosa-dosanya. Subhanallah ikhwatal Islam, betapa besar keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan tanda cinta seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya ya akhi, ada hal yang perlu diperhatikan ketika kita bersalawat kepada Rasulullah. Yang pertama ya akhi, bahwasanya salawat Rasulullah, lafaz-lafaznya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperkenankan bagi siapapun untuk membuat lafaz-lafaz salawat tersendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah para sahabat, mereka suatu kaum yang diberikan oleh Allah kefasihan lisan. Mereka mampu untuk merangkai kata-kata yang indah, syair-syair dan gubahan yang indah untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada satupun kita mendengar bahwa mereka membuat salawat, bahwasanya mereka merangkai sendiri salawat-salawat dari diri mereka sendiri. Justru hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa para sahabat ketika datang kepada Rasulullah, mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad arafna salam alaik." Kami telah mengetahui wahai Rasulullah bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaik?
Lalu bagaimana tata cara bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah? Mereka datang kepada Rasulullah bertanya tentang tata cara salawat, bagaimana lafaznya. Padahal mereka orang-orang yang sangat fasih bahasa Arabnya. Mereka orang-orang yang sangat mampu untuk membuat atau menggubah syair-syair yang indah. Tapi mereka para sahabat tidak berani untuk membuat salawat tersendiri. Tidak pernah kita mendengar Umar misalnya membuat salawat yang disebut dengan salawat Umariyah. Tidak pernah kita mendengar Ali bin Abi Thalib misalnya membuat salawat yang dinisbatkan kepada beliau. Tidak pernah pula kita mendengar Khulafaur Rasyidin, tidak pula para sahabat setelahnya, tidak pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam yang 4. Pernahkah Anda mendengar Imam Syafi'i membuat salawat sendiri yang disebut dengan salawat Syafi'iyah misalnya? Pernahkah Anda mendengar bahwasanya Imam Malik membuat salawat tersendiri? Ya akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ini semua menunjukkan ya akhi, kewajiban kita bersalawat kepada Rasulullah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya dalam hadis-hadis yang sahih. Sesuatu yang sangat kita sedihkan ketika banyak kaum muslimin di Indonesia berpaling dari salawat yang disyariatkan menuju salawat-salawat yang sangat tidak disyariatkan, bahkan isinya kesyirikan. Mereka melantunkan dengan indahnya salawat yang disebut dengan salawat nariyah atau salawat kamilah, yang ternyata salawat ini dibuat oleh seorang orang Indonesia, bukan sama sekali dari para ulama. Isinya kesyirikan. Dia berkata, usalli salatan kamilatan wa usallimu salaman tamman ala Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu, dan seterusnya. Aku bersalawat kepada Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah, yang dengan Rasulullah akan hilang semua kesusahan, akan lepas segala macam ikatan, akan didapat dan diraih semua harapan, dan akan diraih semua keinginan. Subhanallah. Bayangkan ya akhi, Rasulullah disifati dengan sifat-sifat Allah. Katanya Rasulullah bisa menghilangkan sesuatu. Rasulullah SAW bisa menghilangkan kesusahan. Katanya Rasulullah bisa menghilangkan ikatan-ikatan. Katanya dengan Rasulullah seseorang bisa meraih semua yang diinginkan. Subhanallah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Sungguh ini kata-kata yang sangat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Katakan, hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat, tidak pula mudarat, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalaulah aku tahu yang gaib, lastaghfartu minal khairi wa ma massani as-su, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpa kepadaku keburukan. Bayangkan, Rasulullah dalam ayat ini disebutkan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya. Bagaimana kepada orang lain? Itu sewaktu beliau masih hidup, bagaimana setelah matinya? Oleh karena itu ya akhi, Rasulullah SAW telah mengingatkan jauh-jauh hari. Beliau bersabda, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji diriku sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Ketika di antara sahabat, di antara mereka ada yang berdiri, di antara mereka ada yang mengatakan, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Maka Rasulullah bersabda, as-sayyid wallah, as-sayyid itu hanyalah Allah. La yastahwiyannakumus syaitan, jangan sampai setan menyeret kalian. Maksudnya jangan sampai setan menyeret kalian untuk mengagungkan diriku dan menempatkan diriku melebihi tempatku sebagai hamba dan rasulnya.
ketika Rasulullah pulang dari sebuah peperangan. Ada seorang budak wanita, dia kemudian bersyair sambil dia sambil dia memukul rebana dan berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Pada kami ada nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Maka Rasulullah melarang dan marah, karena ini adalah kalimat-kalimat yang syirik ya akhal Islam. Sesungguhnya hak untuk membuat salawat bukanlah hak tiap orang. Membuat salawat itu adalah hak tasyri', pensyariatan yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya akhal Islam, seluruh para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana tata cara bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan membuat salawat-salawat yang diada-adakan, karena sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah itulah yang paling baik. Pasti lafaz-lafaz yang berasal dari mulut Rasulullah itu lebih utama, karena itu yang berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, seorang hamba yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memperbanyak ucapan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Lantunan yang sangat indah, permohonan yang kita panjatkan kepada Allah agar Allah bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja ya akhi yang melantunkan dan senantiasa melantunkan salawat kepada Rasulullah, ia berhak untuk mendapatkan cinta Allah, karena ia telah mentaati Rasulnya. Sedangkan Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh ia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Namun akhal Islam, banyaknya lisan bersalawat pun tidak cukup bila kita tidak mengikuti tata cara yang telah Rasulullah SAW gariskan kepada umatnya. Kewajiban kita adalah ya akhi, selain kita bersalawat, kita pun memahami makna-makna salawat yang terdapat di dalam salawat itu sendiri. Apa yang diinginkan darinya? Kenapa kita mohon kepada Allah supaya Allah bersalawat kepada Rasulullah? Karena kita tahu bahwasanya beliau adalah makhluk yang begitu berjasa kepada umatnya, menyampaikan wahyu, dan karena beliau seorang Rasul yang diutus oleh Allah menyampaikan tentang yang hak dan yang batil. Dengannya kita mengetahui mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Melalui Rasulullah juga kita bisa mengetahui ya akhul Islam, mana yang halal dan mana yang haram. Bahkan Rasulullah SAW telah menyampaikan semuanya dengan penuh kesusahan, menghadapi rintangan dan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Maka sungguh sangat layak Rasulullah mendapatkan salawat dari Allah. Maka siapa saja yang banyak bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali di setiap kali salawat-salawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر